Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak, senang sekali ya kita berjumpa kembali di ibadah Chapel TK SD Kristen Pelita saat ini. Nah anak-anak, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan diri kalian, siapkan hati kalian, pikiran kalian. Kita mau memuji, menyembah Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang telah menolong kita selama 1 minggu ini. Nah anak-anak, kita mulai ya dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Berkati kami Tuhan, dan siapapun kami dan apapun keadaan kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama-sama dengan kami dan mengurapi ibadah kami ini, sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah anak-anak semua, sungguh saat ini kita bersukaria, kita bersukacita, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena itu mari semua bangkit berdiri, kita memuji, kita bernyanyi dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sungguh pujian yang luar biasa. Terpujilah Tuhan oleh karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, ambil posisi yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ya kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi judulnya Yesus yang Termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, kami mau Engkau hadir bagi kami pribadi lepas pribadi, memberikan kepada kami ketenangan, dan biarlah firman-Mu yang akan disampaikan pada kami hari ini Tuhan dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau berkati, kiranya firman yang disampaikan dapat sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan ya. Jangan bosan-bosan, jangan henti-hentinya belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menuntun hidupmu dari masa sekarang sampai nanti kamu bertemu dengan Tuhan ya. Jadi tidak ada istilahnya bosan dengan firman Tuhan. Walaupun kamu tahu dari Kejadian sampai Wahyu ceritanya nggak akan nambah, nggak akan berkurang, ceritanya akan seperti itu. Tetapi setiap firman Tuhan pasti baru ya, hikmat, pengetahuan, pengajaran ya. Terlebih adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan itu ya. Seperti hari ini kita mau belajar ya, kemarin kita belajar mempercayai Allah sebagai pencipta ya. Hari ini kita belajar mempercayai Allah dan janjinya ya, mempercayai Allah dan janjinya di dalam Kejadian pasal 6 sampai dengan 9 ya. Mungkin cerita ini cerita yang sudah biasa kalian dengar, tetapi Ibu minta kalian dengar baik-baik, karena setiap kebenaran itu penting. Dan setiap firman Tuhan itu baru bagi kita untuk mendidik kita di dalam kebenaran dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi kalian bisa duduk dengan diam, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ibu juga yang memberitakan firman Tuhan sudah belajar juga diisi dengan firman Tuhan ya. Pada pagi hari ini sama-sama firman Tuhan itu buat kamu dan juga buat ibu juga ya. Sama-sama kita belajar firman Tuhan ya. Minggu yang lalu kita belajar, kita mempercayai Allah sebagai pencipta. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan manusia. Yang pertama siapa? Adam dan Hawa. Lalu mereka ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Ya, ketika itu hidup mereka begitu sempurna. Mereka bisa bergaul akrab dengan Tuhan, mereka bisa menikmati alam yang begitu indah yang menjadi ciptaan Tuhan, dan mereka diminta untuk berkuasa atas alam semesta. Ya, mereka mengusahakan Taman Eden. Namun kehidupan mereka yang tentram, bahagia, penuh dengan damai, penuh dengan kesempurnaan tidak berlangsung lama. Kenapa? Ini terjadi ketika manusia mulai tidak taat kepada Allah. Ya, ketika mereka mendengar bujuk rayu daripada iblis, ya, melalui si ular, sehingga mereka akhirnya berdosa, tidak taat kepada Allah, ya, sehingga dosa Adam dan Hawa menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi yang indah ya. Apa yang diciptakan Allah itu sempurna. Namun dosa membuat alam semesta beserta dengan isinya ini rusak di dalam dosa ya. Di dalam dosa akhirnya Allah menghukum Adam dan Hawa gitu ya, di dalam karena dosa-dosa mereka. Tetapi Allah juga berjanji gitu ya, bahwa dosa sudah memisahkan mereka dari Allah, tapi Allah tidak mau berpisah selama-lamanya dengan Adam dan Hawa. Maka ada satu cara yang Tuhan akan lakukan untuk membawa Adam dan Hawa dan juga manusia ciptaan Allah kembali kepada Allah, yaitu dengan memberikan janji tentang juru selamat. Kalau kamu baca Kejadian 3:15 itu ada janji tentang juru selamat bagi manusia. Ya, karena memang pada dasarnya Allah begitu mengasihi manusia, walaupun manusia sudah berdosa, menghancurkan apa yang sudah Allah ciptakan ya, menghancurkan kemuliaan Allah dengan dosa ya, tapi dia membuat kasih Tuhan berkurang kepada manusia. Ya, sekali Tuhan mengasihi manusia, Dia akan terus mengasihi manusia. Maka Tuhan menjanjikan juru selamat. Ya, bahkan Allah masih memberkati Adam dan Hawa. Ya, meskipun mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden, tapi Allah masih tetap memberkati Adam dan Hawa. Ya, Allah memberkati mereka dan keturunan. Ya, mereka punya anak dan memenuhi bumi. Ya, walaupun anak-anak yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa sudah dikandung di dalam dosa. Oleh sebab Adam dan Hawa berdosa, maka semua keturunan daripada manusia lahir dalam dosa. Ya,
Dan setelah sekian lamanya mereka beranak cucu gitu ya, manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi, tapi justru mereka tidak semakin memuliakan Tuhan. Mereka tidak semakin mengasihi Tuhan, namun justru kejahatan mereka bertambah banyak. Setelah populasi manusia begitu banyak, justru mereka bukannya melayani Allah, tapi mereka berbuat dosa. Dalam Kejadian 6 di situ dikatakan ya, manusia mulai berdosa dengan pikiran mereka, perkataan dan perbuatan mereka. Mereka melakukan begitu banyak kejahatan dan Allah melihat begitu berdosanya manusia dan Allah itu membenci dosa kan? Ya, maka apa yang Allah lakukan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia di dalam Kejadian pasal 6 ayat 7. Kejadian 6 ayat yang ke-7 dikatakan apa di sana? Berfirman Tuhan, aku akan apa? Menghapuskan manusia ya, yang telah kuciptakan itu dari mana? Dari muka bumi, baik apa? Manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, wah, ini karena begitu besarnya dosa atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah ingin apa? Menghapuskan manusia dari muka bumi, gitu ya. Dengan apa? Tuhan menghapuskan dengan air bah. Ya, kamu tahu ya, ini cerita tentangmu, tetapi Tuhan menyelamatkan satu orang beserta dengan keluarganya yang hidup benar di hadapan Allah. Nuh tidak ikut-ikutan kejahatan orang-orang di sekelilingnya, tapi dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama dengarkan ceritanya ya, mengingatkan kembali bagaimana kisah tentang Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang.
hujan turun sangat deras, sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Tuhan akan memulai bumi dengan kehidupan yang baru, dengan keturunan Nuh, gitu ya. Kemudian mereka akan beranak cucu lagi dan memenuhi bumi kembali seperti perintah Tuhan dalam Kejadian 1, ya, bahwa manusia harus memenuhi bumi ini dan mengusahakan alam semesta ini. Dan Tuhan berjanji dan janjinya itu tak akan diingkari, ya, dan itu tidak akan berhenti hanya karena dosa manusia, gitu ya. Janji Tuhan tidak akan pernah berhenti ketika dosa manusia ada. Walaupun manusia berdosa, janji Tuhan tetap ada. Ya, sekalipun dosa sudah dihukum Tuhan, tapi janji Tuhan tetap berlaku, tetap berjalan. Ya, maka tepat seperti yang Allah janjikan, Allah memelihara Nuh dan juga keluarganya untuk memelihara kehidupan. Ya, Allah menjaga mereka dan menyediakan cukup makanan bagi mereka dan seluruh binatang yang dibawa oleh Nuh. Nah, kemudian Tuhan mengadakan satu perjanjian yang penting kepada Nuh, ya. Apa itu? Yang menjadi satu perjanjian Allah kepada manusia, ya. Pasal yang 9 ayat yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi Allah berjanji tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan seluruh bumi. Kamu lihat sekarang mungkin kita lihat ada bencana alam, ya, tsunami yang memporak-porandakan dengan air, terus banjir, ya, banjir bandang dengan kekuatan air, gitu ya, untuk memusnahkan atau menjadi bencana, gitu ya, bagi manusia, gitu ya. Tetapi itu tidak terjadi dalam semua permukaan bumi, hanya bagian-bagian tertentu, ya, misalnya di kampung tertentu, di kecamatan tertentu, di negara tertentu, gitu ya. Tidak seluruh bumi, karena Allah sudah berjanji tidak akan lagi mendatangkan air bah seperti yang Allah datangkan pada saat zaman Nuh, ya. Tidak akan lagi melenyapkan segala yang hidup, ya, segala yang hidup. Tadi yang selamat cuma 8 orang, ya. Kan Tuhan tidak pernah melakukan itu lagi, ya, dan tidak akan pernah lagi mendatangkan air yang menyelimuti seluruh bumi, ya. Itu janji Allah. Dan sebagai janji atau tandanya, gitu ya, janji Allah kepada Nuh,
Melalui apa? Ya, melalui pelangi. Kalau kamu belajar IPA, pelangi adalah sebagai sebuah hasil dari pembiasan ya. Pembiasan cahaya gitu ya. Tetapi di dalam Alkitab ya Allah meletakkan pelangi yang pertama ya. Jadi pelangi yang pertama itu sebagai sebuah perjanjian antara Nuh dan Allah ya, bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi ya. Nah, apa fungsinya hari sekarang? Itu kan pembiasan cahaya, Bu. Iya betul, pembiasan cahaya. Tapi siapa yang membuat cahaya bisa dibiaskan membentuk spektrum warna ya, ada 7 warna ya, di langit terlihat gitu ya, setelah hujan gitu ya, itu atau ketika kamu memercikan air di cahaya tertentu suka kelihatan ya ada pelanginya gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa Tuhan lakukan? Karena apa? Setiap kali nanti kamu melihat pelangi, yang Allah inginkan adalah kamu mengingat janji Allah kepadamu ya, perjanjian Allah kepada dengan Nuh, atau janji Allah bahwa Allah tidak akan memusnahkan alam semesta seperti pada zaman Nuh ya. Jadi kalau kamu ingat pelangi, kamu harus ingat janji Allah ya. Janji Allah pasti ditepati, dan sampai sekarang Tuhan menepati janjinya gitu ya. Tidak ada air bah seperti yang dilakukannya pada saat zaman Nuh. Jadi kamu ingat ketika lihat pelangi, oh ingat janji Allah. Janji Allah itu bisa dipegang karena dia pasti menepati janjinya ya. Air bah tidak bisa menghentikan dosa ya. Tuhan melenyapkan manusia, tetapi apakah setelah Nuh dan anak-anaknya selamat dari air bah tidak berdosa lagi? Tidak. Anak-anakmu justru setelah beberapa saat lamanya gitu ya, keluar dari bah, justru mereka berbuat dosa ya. Nuh dan keluarganya orang yang gak sempurna, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Bukan berarti setelah air bah dosa lenyap dari muka bumi, enggak, dosa tetap ada ya. Maka air bah bukan satu-satunya jalan untuk melenyapkan dosa ya. Kadang-kadang kita untuk menghentikan kesalahan orang dengan membuat jerah, dihukum, dipenjara, supaya apa? Supaya jerah, gak berbuat dosa lagi. Tapi sekarang ibu tanya, setelah orang keluar dari penjara, apakah dia bertobat? Selalu bertobat? Tidak. Gak selamanya orang yang sudah jahat di penjara terus bertobat. Contohnya kamu aja, kamu suka nakal di rumah, bukan? Papa mama kamu pernah hukum? Pernah. Kapok enggak kamu? Kapoknya cuma saat itu aja. Besok diulangi lagi nggak kesalahan kamu? Diulangi lagi. Itu tandanya apa? Kita nggak akan kapok dengan hukuman ya, pasti akan melakukan dosa lagi. Buktinya ya, anak-anak Nuh saja gitu ya, atau Nuh saja gitu sama anak-anaknya nggak kapok dengan hukuman batra. Bukan berarti mereka sempurna nggak berbuat dosa lagi, mereka berbuat dosa lagi ya. Tetap ya bahwa itu bukan jalan Tuhan menyelamatkan manusia. Sebab jalan Tuhan menyelamatkan manusia adalah dengan apa? Dengan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menghapuskan dosa, sehingga kamu tidak lagi dilanda murka Allah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu layak dipercaya. Ya, Allah itu layak dipercaya dalam janjinya. Kenapa? Allah layak mendapat kepercayaan kita karena Ia selalu menepati janji-janjinya dan Ia setia kepada umatnya. Lihat ya, Tuhan walaupun manusia sudah jahat dimusnahkan, Allah begitu marah, Allah begitu menyesal gitu ya. Tetapi apa? Tuhan masih memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi bumi kembali, mengusahakan alam semesta seperti apa yang Allah lakukan di awal. Ya, bahwa manusia akan memenuhi bumi, mengusahakan alam semesta dan menikmati alam ciptaan Tuhan. Walaupun Allah benci dosa, namun kasih setia Tuhan tetap ada bagi kita. Karena apa? Apalagi saat Tuhan datangkan juru selamat, maka Tuhan bisa ya melihat kita dan membenarkan kita. Ya, Allah membenarkan kita ketika Kristus mati bagi kita. Ya, sebagai ayat hafalan bagi kita dalam Mazmur pasal 145. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13b ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, kamu harus ingat Tuhan itu setia dalam segala perkataan dan perbuatannya. Ya, Allah sudah menyatakan kasih dan setianya yang begitu besar sekalipun kita berdosa. Allah itu baik
kepada setiap umatnya dan setia pada janji-janjinya, yang menempati firman-Nya kepada Nuh dan menepati janjinya kepada kita. Ya, saat kita melihat tanda itu di langit, pelangi, ya, kita bisa ingat bahwa Allah berjanji tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Kita bisa mengingat janjinya untuk memutus juru selamat. Allah menepati janjinya ketika Ia memutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Mari kita berdoa, bersyukur, dan belajar mempercayai Tuhan di dalam setiap janji-janji. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau belajar percaya pada janji-janji-Mu, sebab janji-Mu iya dan amin. Engkau setia kepada janji-Mu dan pasti akan menepati janji-Mu. Sama seperti Engkau berjanji kepada Nuh dan berjanji kepada Adam dan Hawa, dan Engkau menepati semua yang Engkau katakan. Engkau juga akan menepati semua janji-janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di chapel online berikutnya.